Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Ayub. Saya Maria Elfreda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas storyboard. Storyboard saya kali ini saya beri judul yaitu Jack and Friends. Sinopsisnya, Jack, Belle, dan Hazel akhirnya memutuskan untuk mencari Kito yang tiba-tiba menghilang dari rumah. Mereka bertiga menelusuri hutan yang gelap hanya dengan berbekal satu senter yang dibawa oleh Hazel. Dengan kemampuan Jack dalam mengingat di mana Kito biasanya melewati jalan di hutan, akhirnya mereka menemukan Kito yang terperosok di dalam lubang yang sengaja dibuat oleh para pemburu. Selanjutnya ada 3 elemen kunci storyboard. Yang pertama ada karakter yang terlibat. Karakter yang pertama ini bernama Jack. Karakter ini adalah karakter yang ambisius, suka menolong, dan punya rasa keingintahuan yang tinggi. Lalu karakter selanjutnya ini ada karakter kelinci yang saya beri nama Belle. Karakternya penyabar, baik hati, dan bijaksana. Lalu karakter selanjutnya ada karakter kucing yang saya beri nama Kito. Kito di sini adalah karakter yang ceroboh dan tengil. Lalu karakter yang selanjutnya ada karakter beruang yang saya beri nama Hazel. Hazel di sini adalah karakter yang tenang dan pintar. Yang kedua ada goal, tujuan akhir yang ingin dicapai dalam cerita ini. Dalam cerita yang saya buat, tujuan yang ingin dicapai oleh para pemain di sini adalah menyelamatkan Kito yang terperosok di dalam lubang besar yang sengaja dibuat oleh para pemburu di hutan untuk menjebak hewan-hewan yang ada di hutan dan kembali pulang ke rumah dengan selamat. Yang ketiga ada konflik, hal-hal yang merintangi tokoh dari tujuannya. Di cerita ini, hal-hal yang merintangi tokoh dalam mencapai tujuannya adalah adanya sedikit perbedaan pendapat antara Jack dan Hazel, dan pikiran keras kepala yang Jack utarakan demi menyelamatkan Kito yang terjebak di dalam lubang, dikarenakan situasi dan pikiran kacau Jack yang ingin segera menolong Kito dari situ. Yang selanjutnya ada elemen pendukung cerita. Yang pertama ada location, tempat kejadian ceritanya. Tempat kejadian cerita Jack and Friends ini nanti adalah di dalam hutan. Untuk visualisasi hutan, saya terinspirasi oleh hutan dalam kartun Hello Kitty in Stump Village. Yang kedua, exciting moment. Terjadi hal yang tidak terduga. Di dalam cerita ini akan ada kejadian yang tidak terduga, seperti Kito yang tiba-tiba menghilang dari rumah, lalu Jack, Belle, dan Hazel yang lupa membawa peralatan yang dibutuhkan untuk mencari Kito yang menghilang. Yang ketiga ada story question, hal yang membuat penonton bertanya-tanya tentang cerita ini. Hal yang membuat penonton bertanya-tanya adalah tentang di mana keberadaan Kito yang menghilang. Yang keempat, ide yang menjadi landasan cerita. Ide yang menjadi landasan cerita saya di sini adalah kesukaan sang penulis dalam karakter hewan dan cerita tentang kisah persahabatan yang nantinya dapat menjadi pembelajaran bagi orang yang melihatnya. Yang kelima ada need, proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran untuk mencapai tujuannya adalah tentang kesabaran, rela berkorban untuk sesama, bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, dan menghargai satu sama lain adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan. Yang keenam ada perubahan pada karakter setelah melewati proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, karakter menjadi seseorang yang lebih tenang, tidak ceroboh, dan menjadi lebih bijaksana serta belajar untuk menghargai pendapat teman. Yang ketujuh ada ending resolusi, transformasi pada tokoh-tokoh cerita. Dalam ending cerita ini, mereka kembali pulang berempat dengan selamat, pulang dengan hati yang senang dan kembali menikmati hari. Dan Kito pun berjanji untuk tidak ceroboh lagi pada saat pergi ke hutan sendirian
dan lebih berhati-hati saat melewati hutan. Lalu struktur umum dalam cerita Jack and Friends ini, dalam cerita yang saya buat, yang pertama, salah satu karakter menginginkan sebuah sesuatu. Selanjutnya, karakter menyadari sesuatu yang sedang terjadi dan membuat dia tergerak untuk segera bertindak. Lalu seorang karakter meminta bantuan kepada karakter yang lainnya. Selanjutnya, beberapa karakter terlibat konflik di saat melakukan tindakan. Lalu karakter belajar dari pelajaran dan menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Yang terakhir adalah cerita berakhir dengan baik. Ini adalah kerangka storyboard yang sudah saya buat. Ini adalah bagian yang pertama. Lalu ini yang kedua. Ini yang ketiga. Lalu ini yang keempat. Itu adalah tugas storyboard saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lainnya. Saya mohon